Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo peserta lomba bisnis plan, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa sudah pelaksanaan technical meeting peserta lomba. Perkenalkan, nama saya Melan, selaku si lomba dari event BD Fest tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teknis perlombaan bisnis plan BD Fest tahun 2024. Adapun yang akan dibahas dalam technical meeting peserta yaitu yang pertama ada timeline lomba, yang kedua ada tema perlombaan, yang ketiga ada ketentuan peserta, yang keempat ada mekanisme pendaftaran, yang kelima ada ketentuan proposal, yang keenam ada sistematika proposal, yang ketujuh ada kriteria penilaian, dan yang terakhir ada fasilitas peserta. Timeline lomba yang pertama itu pendaftaran peserta lomba yang pertama pada 1 Agustus sampai dengan 18 Agustus tahun 2024 pukul 8 WITA sampai dengan selesai online via link, dan pendaftaran peserta lomba kedua pada 19 sampai 27 Agustus tahun 2024 pukul 8 WITA sampai dengan selesai online via link. Yang terakhir, pendaftaran peserta lomba gelombang khusus pada 28 Agustus sampai 10 September 2024 pukul 8 WITA sampai dengan selesai online via link. Kemudian pelaksanaan technical meeting juri pada Selasa 3 September 9 sampai dengan 11. Pelaksanaan technical meeting peserta bisa diakses kapan saja pada video YouTube. Kemudian pengumpulan karya lomba Minggu sampai Kamis 8 September sampai dengan 12 September 2024. Waktu 8 WITA sampai dengan selesai. Tempatnya online. Kemudian penjurian lomba Sabtu dan Minggu 14 sampai dengan 15 September 2024, 9 sampai 12 WITA online. Talk show Jumat 20 September 2024 pukul 9 WITA sampai dengan selesai, tempatnya Aula ITB Stikom Bali dan online. Kemudian pengumuman juara Jumat 20 September 2024, akhir acara seminar, tempatnya di Aula ITB Stikom Bali dan online. Tema perlombaan, adapun tema business plan yaitu Innovative and Creative Business Performance in the Era Digital, mengandung makna bagaimana sebuah bisnis dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dengan cara yang inovatif dan kreatif. Penjelasan lebih detailnya, pemanfaatan teknologi digital, menggunakan teknologi seperti e-commerce, media sosial, cloud, and AI untuk mendukung operasional bisnis. Kemudian ada inovasi dalam bisnis, menciptakan produk, layanan, atau model bisnis baru yang berbasis teknologi digital. Kemudian ada kreativitas dalam strategi, menerapkan ide-ide baru untuk menarik pelanggan dan menciptakan pengalaman unik. Peningkatan kinerja, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pelayanan melalui inovasi digital. Tema ini menekankan bahwa pentingnya pemanfaatan teknologi digital bukan hanya untuk tetap relevan, tetapi juga untuk terus berkembang dan unggul di pasar melalui cara-cara yang unik dan kreatif. Kemudian subtema yaitu ada kuliner, produksi atau budaya, industri kreatif, seni, budaya dan pariwisata, jasa dan teknologi. Peserta bebas memilih salah satu subtema yang akan digunakan. Adapun syarat dan ketentuan peserta. Yang pertama, peserta merupakan siswa SMA, SMK atau sederajat, mahasiswa aktif, S1 atau diploma, seluruh PTN atau PTS se-Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa, KTM atau SIM di formulir pendaftaran. Yang kedua, peserta business plan competition bersifat kelompok dengan masing-masing kelompok berisi 3 orang. Yang ketiga, satu tim hanya diperkenankan mengirimkan maksimal 1 karya pada setiap lomba. Yang keempat,
Peserta wajib follow akun Instagram @bdfest_official untuk mengetahui informasi seputar rangkaian BDFest 2024. Pemenang akan diumumkan melalui akun tersebut. Yang terakhir, peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir pendaftaran di link yang sudah diberikan. Kemudian adapun mekanisme pendaftaran. Yang pertama, tim melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran pada link yang telah disediakan dan mengunggah berkas berupa scan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa, KTM atau SIM, bukti pembayaran, bukti follow dan bukti share pamflet. Yang kedua, peserta lomba membayar biaya pendaftaran secara online dengan cara transfer ke rekening. Gelombang pertama di 90.000 per karya, gelombang kedua di 100.000 per karya, yang ketiga gelombang khusus di Rp75.000 per karya. Pada keterangan atau berita transfer diisi dengan lomba yang diikuti. Yang ketiga, dikumpulkan di link yang sudah tersedia. Yang keempat, bagi ketua tim yang sudah mengisi link pendaftaran, dimohon untuk mengklik link join di laman terakhir pengisi formulir pendaftaran. Yang kelima, setelah melakukan pendaftaran, peserta akan ditampung di grup WhatsApp masing-masing lomba sebagai pusat informasi mengenai pelaksanaan. Kemudian ada ketentuan proposal. Peserta mengumpulkan proposal bisnis plan yang telah dibuat. Adapun ketentuan penulisan yaitu yang pertama, proposal bisnis plan dibuat maksimal 10 halaman di luar cover, lampiran, dan daftar pustaka. Yang kedua, peserta hanya diperbolehkan memilih salah satu dari 5 pilihan subtema di setiap naskahnya. Yang ketiga, proposal bisnis yang dikirim merupakan karya asli atau original yang belum pernah diikut-sertakan pada perlombaan apapun dan belum pernah dipublikasikan di media manapun, melampirkan surat pernyataan orisinalitas yang ditandatangani oleh peserta. Surat dapat diakses melalui link yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat, jika terdapat plagiarisasi baik sebagaimanapun keseluruhan pada proposal bisnis, maka peserta akan didiskualifikasi secara langsung dan dinyatakan gugur serta tidak akan mendapatkan fasilitas apapun. Yang kelima, yaitu proposal dibuat dengan ketentuan ukuran kertas A4, ukuran menggunakan font 12, jenis font yang digunakan Times New Roman, jarak spasi 1,5, batas pengetikan kiri, kanan, atas, bawah, marginnya 4, 3, 3, 3, format penulisan rata kanan, rata kiri, justify. Proposal diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3 dan diletakkan di paling bawah halaman. Dan seterusnya, proposal bisnis dikirim dalam bentuk soft copy PDF dengan format nama file business plan _judul proposal _nama ketua. Kemudian proposal bisnis yang dikirim menjadi hak panitia. Panitia berhak mempublikasikan proposal bisnis peserta dengan tetap mencantumkan nama penyusunan proposal. Karya tidak memenuhi syarat dan ketentuan serta tidak melakukan mekanisme pendaftaran, dinyatakan gugur atau didiskualifikasi dalam perlombaan. Yang terakhir, keputusan penilaian juri tidak dapat diganggu-gugat. Sistematika penulisan proposal. Cover berisi nama usaha dibuat secara kreatif dan menarik, singkat serta menggambarkan isi dari bisnis plan, logo sekolah atau perguruan tinggi, identitas peserta, nama sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian ada daftar isi. Dilanjut bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Bagian ini menjelaskan secara detail tentang profil, singkat perusahaan, dan latar belakang mengapa bisnis tersebut didirikan meliputi kategori usaha, kondisi perkembangan usaha saat ini, struktur organisasi usaha, dan sejarah. Bab kedua, isi, pembahasan, dan analisis. Pada bab ini berisi tentang noble purpose, tujuan mulai dari didirikannya suatu usaha tidak hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan usaha, namun juga memberikan dampak bagi masyarakat dari lingkungannya.
Ada konsumen potensial, karakteristik calon konsumen potensial, problem atau masalah calon konsumen potensial, dan potensial pasar. Ada produk atau jasa yang diusulkan hendaknya mengandung suatu kreativitas dan inovasi sehingga memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk atau jasa yang sudah ada. Pada bagian ini peserta harus menjelaskan keunikan dan diferensiasi produk, kemudian permasalahan dan kebutuhan konsumen. Kemudian ada sumber daya, keahlian masing-masing anggota tim, sumber daya fisik dan non-fisik, serta strategi pemasaran produk, keuangan usaha. Kemudian ada bab ketiga, penutup atau kesimpulan, daftar pusaka, opsional, lampiran, bisnis model kanvas. Berikut adalah BMC, di mana di struktur terdapat customer segment, segmen pelanggan, value proposition, proposisi nilai, channel, saluran, customer relationship, hubungan dengan pelanggan, revenue stream, sumber pendapatan, sumber daya utama, key activities, aktivitas umum, kemudian key partnership, kemitraan utama, serta cost struktur, struktur biaya. Sebagai pernyataan bahwa proposal bisnis yang dikirim merupakan karya asli, original, serta harus melampirkan surat pernyataan originalitas yang ditandatangani. Format seperti yang telah ditampilkan dapat diakses melalui link pendaftaran di bagian pedoman pelomba. Kriteria penilaian karya, indikator penilaian, ada novel purpose, relevansi, inspirasi, dan motivasi yang dihasilkan oleh tujuan bisnis ini juga diperhatikan sejauh mana tujuan ini terintegrasi dengan visi jangka panjang dan strategi bisnis secara keseluruhan. Skor maksimal ada di 10 poin. Konsumen potensial, analisis pasar yang komprehensif, karakteristik demografis, perilaku konsumen potensial, serta strategi pemasaran yang dirancang untuk menarik dan mempertahankan segmen ini. Skor maksimalnya ada di 25 poin. Produk, keunggulan produk, tingkat inovasi, kualitas, dan kemampuan untuk memenuhi harapan serta kepuasan pelanggan. Skor maksimal ada di 30 poin. Sumber daya, kecukupan, efisiensi, dan strategi pengelolaan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan bisnis, serta mitigasi risiko terkait dengan penggunaan sumber daya. Skor maksimal ada di 25 poin. Matematika penulisan, ketepatan dalam menyajikan setiap poin yang diminta, kejelasan dalam bahasa, serta konsistensi dalam format dan tata letak dokumen. Skor maksimal ada di 10. Business plan tidak ada presentasi peserta, hanya penilaian hasil karya proposal. Kemudian ada fasilitas peserta. Yang pertama, seluruh peserta lomba BD Fest mendapatkan 2 e-sertifikat, yaitu e-sertifikat lomba dan e-sertifikat talk show yang akan dikirim melalui email ketua tim. Kemudian yang kedua, juara lomba diumumkan melalui akun Instagram BD Fest @bdfest_official yang dapat diakses seluruh peserta. Kemudian pengumuman bagi juara 1, 2, dan 3 dilaksanakan di acara talk show BD Fest pada 20 September secara online melalui Zoom. Kemudian yang terakhir, hadiah berupa uang untuk juara 1, 2, dan 3 akan ditransfer ke nomor rekening pemenang lomba. Selanjutnya sesi diskusi. Apabila masih ada kebingungan dan pernyataan, silakan di list di grup WA Lomba Bisnis Plan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semuanya. Selamat berkarya dan ditunggu hasil terbaiknya.